Nah, ini 1N Tanah Abang Blok M. Kita menanti bis listrik untuk menuju ke Taman Semanggi ya teman-teman. Ingin melihat perkembangan Taman Semanggi. Ternyata salah saya di depan ya teman-teman. Hari ini hari Kamis teman-teman, sekitar pukul 3, namun lalu lintas sepertinya sudah padat ya di sini teman. Padat sekali menuju ke selatan. Di depan Atmajaya. Nah, kita mengarah ke Taman Semanggi ya teman-teman. Nah, itu putaran Semanggi dari arah timur menuju ke utara. Kita mengarah ke selatan dari utara, di sebelah dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Nah, ini teman-teman, dari jalur sepeda dari Sudirman yang mengarah ke selatan di segmen timur. Ini ya teman-teman. Jadi ada belokan ke arah bagian dalam Taman Semanggi yang diperuntukkan untuk pengguna sepeda. Nah, ini teman-teman, untuk mengakses Taman Semanggi di bagian dalam ya. Jadi para pesepeda bisa membawa sepedanya ke dalam taman yang sebelumnya tidak bisa ya teman-teman. Sekarang ada jalur khusus untuk mengakses Taman Semanggi bagi pengguna pesepeda. Kita menunggu kosong untuk bisa berpindah untuk melintas ya teman-teman. Sayangnya memang sedang padat. Ada bus wisata juga teman-teman. Hari kerja dia beroperasi juga ya sampai jam 5 sore kalau tidak salah. BW 4 kalau tidak salah yang melintasi Jalan Sudirman dari Monas ya. BW 4 bus wisata 4. Nah, kita mencoba melintas. Nah, ini dia teman-teman ya. Cukup padat, jadi kita menunggu beberapa waktu untuk bisa masuk ke jalur sepeda. Sayangnya saya tidak membawa sepeda. Jadi cukup berjalan kaki aja ya teman-teman. Ini sektor timur ya teman-teman, dari Taman Semanggi yang mengarah ke selatan di depan Mall Semanggi, The Plaza Semanggi ya. Dulu sempat hit di awal-awal pembukaan, namun sepertinya seiring waktu mall di Jakarta semakin banyak, jadi persaingannya semakin ketat ya antar mall untuk menarik pengunjung. Nah, ini suasana di dalam taman ya teman-teman. Dulu hanya sebagai garden saja, artinya masyarakat hanya bisa melihat. Sekarang konsepnya dirubah menjadi park, jadi taman juga, namun taman yang bisa dikunjungi, yang bisa dieksplor teman-teman. Salah satunya oleh para pengguna sepeda ini ya. Jadi ada terowongan baru yang dibuat pada waktu lalu di masa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan di Gubernur DKI Jakarta untuk mengakses Taman Semanggi bagi para pesepeda.
Nah ini posisinya teman-teman. Nah kita sudah keluar terowongan. Nah ini yang saya maksud, ada jalur pedestrian ya untuk mengeksplor Taman Semanggi. Coba kita cari tahu di mana titik naiknya ya. Ini jalur lambat, di sebelah kiri ada jalur lambat untuk pesepeda motor dan kendaraan pribadi juga, kendaraan umum yang ingin melewati langsung masuk ke area SCBD. Bisa nggak mengambil dari jalur lambat ini ya teman-teman. Ada juga jalur sepeda di jalur lambat tersebut teman-teman. Nah ini ininya jalur pedestrian untuk yang sudah dibangun ya, untuk mengeksplor Taman Semanggi dari sisi timur ini teman-teman. Bagian sisi timur ya. Ada juga bagian lain di sisi barat yang mengarah dari selatan ke utara. Nah di Taman Semanggi ada yang baru, yaitu toilet ya teman-teman. Toiletnya tersamar ya. Jadi ini toilet untuk pengunjung Taman Semanggi. Nah ini teman-teman, toiletnya unik ya. Jadi tidak terlihat sebagai toilet, namun disamarkan dengan gundukan rumput. Nah coba kita explore ya, ini masuknya. Yang menarik adalah bahwa platformnya menggunakan besi yang tidak berupa flat, tapi tembus ini ya, tembus air, sehingga tidak mengganggu fungsi dari taman itu sendiri ya, sebagai resapan air, area hijau dan resapan air tentunya. Nah kita bisa melihat dari jauh Plaza Semanggi ya, karena ini bagian timur dari putaran Semanggi, Taman Semanggi. Namun ini kalau saya lihat tidak tembus ya, jadi hanya semacam setengah lingkaran saja ya. Melintasi bagian dari jalur lambat yang mengarah dari utara ke selatan, termasuk akses berdampingan dengan akses dari Jalan Es Parman yang akan memutar menuju ke selatan ke arah Blok M ya teman-teman. Ini jalan dari Es Parman atau dari arah Slipi ya, yang mau masuk ke Blok M, arah Blok M. Nah, indah teman-teman, Taman Semanggi ini karena sudah cukup hijau dan terawat ya. Kita bisa mengintip jalur lambat dari atas. Nah, kira-kira demikian teman-teman. Ada jalur lambat, masuk lagi ke kolong Jembatan Semanggi, kemudian menuju ke arah Blok M, ke arah Polda Metro Jaya, ke arah GBK ya. Ini dari utara ke selatan. Menarik ya teman-teman. Jadi platform dari jalur pedestriannya secara fungsional tembus air ya, sehingga tidak mengganggu fungsi dari taman ini sebagai jalur hijau dan resapan air, tempat meresapnya air ya, fungsi RTH. Nah ada skydeck-nya, kita coba sampai ke ujungnya teman-teman. Nah jembatan ini juga bisa diakses dari jalur pedestrian putaran dari arah barat ya, ini dari Es Parman atau Selipi. Tidak dikunci ya teman-teman, jadi bisa masuk melalui sini juga.
Nah ini Plaza Semanggi. Ada gedung veteran juga di sana. Barangkali properti milik sharing dengan pemiliknya, yaitu Veteran Republik Indonesia ya, join dengan swasta. Nah ini ada skydeck-nya teman-teman, menarik ya. Kita bisa memandangi jalur lambat dari utara ke selatan yang dilintasi oleh para pesepeda, kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang memang mau mengambil ke kiri nantinya, misalkan ke arah SCBD ya teman-teman. Nah di depan ada Polda Metro Jaya, lalu ada Hotel Sultan di sekitar Senayan ya teman-teman. Banyak pohon yang cukup tinggi. Jika teman-teman mampir ke Jakarta atau hari weekend, teman-teman bisa eksplor ini ya teman-teman. Kita kembali ke titik awal di jalur lambat teman-teman. Bersih ya teman-teman, tamannya sangat rawat. Rumputnya dipangkas secara periodik dan terbebas dari sampah ya teman-teman. Nah, kita juga bisa melihat ke arah BRI ya, Komplek BRI di Jalan Jenderal Sudirman. Ada Mulia juga, gedung GKBI ya kalau tidak salah. Di sebelah utara barat dari Taman Semanggi ya. Gagasan untuk membuka taman dari garden menjadi park, saya kira cukup baik ya. Sejauh ini masyarakat atau warga Jakarta hanya bisa melihat dari kendaraan Taman Semanggi ini teman-teman. Sekarang justru bisa dijelajahi ya dengan adanya jalur pedestrian seperti ini. Namun jalur pedestrian ini tidak merusak juga unsur atau elemen-elemen taman ya, karena dia terapung, maksudnya melayang ya, jadi macam jembatan, tidak berupa cor-cor yang ada di menempel ke tanah. Ide yang baik saya rasa. Nah ini Jalan Jenderal Sudirmannya teman-teman, dari utara ke selatan dan selatan ke utara. Di arah kamera saya ada juga bagian yang hampir sama, jalur pedestrian yang dibangun di dalam taman di arah ke Senayan ya, di sebelah kanan, merupakan jalur pedestrian dari dari selatan ke utara ya teman-teman. Nah ini suasana dari kolong jembatannya teman-teman ya, dari jalur lambat di kolong jembatan Semanggi. Ada parkir sepeda juga ya teman-teman di area ini. Nah ini teman-teman, di sebelah barat, seberang jalan ini ya teman-teman, persis sama konsepnya ya. Jadi ada jalur pedestrian yang setengah melingkar berada di selatan barat dari Taman Semanggi untuk akses dari selatan ke utara ya. Nah ini jalur lambat dari utara ke selatan. Tanamannya cantik-cantik dan
cukup terawat ya teman-teman. Nah, sedang ada setup LED teman-teman di area terowongan ya, jadi tidak gelap. Jadi ada efek lampu ya teman-teman. Nah, sedang ada penyiraman sprinkler berfungsi teman-teman di samping dari jalur sepeda. Sprinkler sekitar jam 3:30 ya teman-teman. Oh, termasuk yang di area tamannya ya teman-teman. Saya diguyur dengan ini ya, sprinkler. Kalau di penerbangan, dunia penerbangan, itu terjadi kalau pesawat baru, misalkan berkunjung ke salah satu bandara, penerbangan pertama ya, salut pompa air atau semacam pemadam kebakaran ya di bandara tersebut. Jadi disambut dengan water cannon di bandara. Itu salut untuk ucapan selamat datang bagi pesawat baru yang berkunjung ke salah satu bandara. Ada rute baru, misalkan sebut saja AirAsia, kemudian membuka penerbangan baru ke Makassar misalnya gitu ya, atau bandara tertentu. Ini unit baru ya, misalkan A380 misalkan gitu ya. Sampai ke bandara tersebut disemprot dengan cannon water.